Selamat datang di channel Effendi Wang. Kita sekarang sedang berada di Unalome Questions. Podcast kali ini saya akan mengundang satu sahabat saya yang luar biasa bernama Andres Pasolimpia, seorang happiness coach yang stay di Bali, yang sangat mempunyai pemahaman yang sangat mendalam sekali tentang kehidupan, ya, kebijaksanaan, ya, spiritual. Saya memberikan 3 pertanyaan seputar kehidupan. Semoga 3 pertanyaan ini akan menginspirasi teman-teman, mencerahkan teman-teman, membuat teman-teman semakin bijaksana, semakin tercerahkan, ya. Oke, pertanyaannya adalah, kita mulai dari pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama saya ke Coach Andreas. Coach Andreas, di hidup ini kan begitu banyak peran kita perlu tanggung jawab, ya. Kita tanggung jawab sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai guru, sebagai bos, atasan, bawahan, sebagai penjual, ya. Setiap peran kita di kehidupan ini punya tanggung jawab. Nah, bagaimana atau apa pemahaman menurut Coach Andreas, atau sejauh mana tanggung jawab kita sebagai peran kita di kehidupan ini harus seperti apa gitu loh. Kita harus bertanggung jawab, itu tanggung jawab seperti apa? Kan yang disebut bertanggung jawab itu kan relatif, setiap orang punya standarnya masing-masing. Oh, sebagai pasangan yang baik, sebagai orang tua yang baik tuh harus seperti ini, sedangkan orang lain yang si B punya cara yang berbeda. Nah, bagaimana pandangan Coach Andreas dari sudut pandang Coach Andreas tentang tanggung jawab? Pertanyaan kedua. Yang kedua ini, di dunia ini begitu orang mengidam-idamkan dunia yang jauh lebih baik, ya, make it better place, ya, membuat dunia ini jadi tempat yang paling makin indah, makin baik gitu, ya. Bagaimana sih perannya kita sebagai pribadi, ya, kita masing-masing pribadi ini, tugas kita tuh harus seperti apa supaya kita bisa berkontribusi membuat dunia yang lebih baik, ya. Seperti itu. Pertanyaan ketiga adalah tentang pencapaian spiritual. Nah, banyak orang yang belajar meditasi, ya, belajar ilmu spiritual di berbagai genre, itu punya tujuan, ada satu pencapaiannya. Nah, bagaimana pandangan seorang coach happiness, ya, Coach Andreas, memandang pencapaian tertinggi spiritual itu apa sih sebenarnya? Apa sih yang harus kita capai dari kita melakukan laku-laku spiritual seperti ini? Pencapaian tertingginya apa sih yang mau kita kejar? Tuh. Oke, terima kasih Coach Andreas. Silakan dijawab pertanyaan. Halo, kalau pertanyaan nomor 1 terkait peran dan tanggung jawab, menurut saya pribadi, menurut Andreas, kita mesti lihat responsibility atau tanggung jawab sebagai kita pecah katanya menjadi responsibility, yaitu kemampuan untuk merespon. Jadi seperti pula pohon merespon cahaya matahari, tanah, laut, semua fenomena, merespon semua fenomena. Sebenarnya kita tidak bisa menolak untuk merespon. Demikian, infinite responsibility alias sebuah kemauan, willingness, sebuah niatan, wish, sebuah doa, lebih tepat sebenarnya niatan untuk merespon semuanya secara dengan hati yang lapang dan tidak terbatas. Nah, itulah yang tidak lain disebut kasih, yang tidak lain disebut rahmat. Dengan demikian, ya, itulah bagaimana kita merespon dunia. Dan itu kalau dilihat sifatnya tidak manual, tapi ada lebih kayak kita punya kecerdasan yang punya responsibility. Demikian Andreas lebih menekankan bukan pada aturan-aturan atau lebih pada rules, nilai-nilai apa yang perlu kita punya,
tapi menyadari kemampuan otomatis untuk merespon, menyadari hati nurani kita, menyadari rahmat di dalam diri kita, menyadari kasih. Dan yaitu ada seorang bernama Agustinus ya, orang yang dianggap suci. Dia berkata, love and do whatever you want, alias kasihilah dan lakukan apapun yang kamu mau. Nah, itulah yang menjadi Andreas percaya ya, bahwa yaitu sadari kasih yang sejati, berdiam dalam kasih, dan bagaimana kita mau merespon sesuai peran-peran yang disebut itu adalah fluid atau fleksibel, disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Yang paling penting tenang, breathing in, breathing out, terbuka, centered, open. Center tuh tenang, open tuh terbuka. Jadi ketika sudah center dan open, kecerdasan itu bisa aktif, bisa baik, dan kemudian bisa merespon dengan maksimal. Kira-kira seperti itu. Dan yaitu mari kita mengenal infinite responsibility atau dorongan kita untuk menolong, membantu semua makhluk, dan ketika pelaksanaannya ya di dalam tubuh yang terbatas ini dilakukan dengan tenang, penuh kesadaran, dan menikmati setiap prosesnya. Oke. Cara terbaik untuk mewujudkan dunia yang baik dan selaras adalah membantu sebisanya, tapi sambil membantu sebisanya jangan lupa untuk menemukan kedamaian atau kebahagiaan di dalam. Nah, itu yang paling penting. Menemukan kebahagiaan di dalam itu adalah ya menemukan realitas yang damai. Damai itu bukan perasaan damai, tapi menemukan sebuah realitas berdamai bahwa di dalam seluruh alam kesengsaraan ini ada kerajaan Tuhan, ada kasih Tuhan, ada rahmat Tuhan yang berkarya di dalam seluruh kesengsaraan itu. Nah, semakin kita mengenal bahwa Tuhan turut bekerja, atau Tuhan realitas sejati itu turut ada ketika dalam seluruh kesengsaraan ini, bukan di luar dari kesengsaraan ini, tapi di dalamnya, hakikatnya adalah kerajaan Tuhan. Maka ada satu okayness di dalam diri kita, ada satu berdamai di dalam diri kita. Sepanjang kita masih menolak seluruh dunia ini dengan satu kebencian, atau kita hanyut kepada dunia ini dengan satu kemelekatan yang berlebih, maka kita tidak dapat menemukan kerajaan Tuhan itu. Jadi penghalangnya adalah kemelekatan yang berlebih atau craving, kemudian kebencian yang terlalu lebih atau aversi, penolakan terhadap dunia yang lebih, yang kayak jijik nih. Itu berguna tapi bukan di tahap final. Di tahap final tidak terlalu teridentifikasi kemelekatan yang berlebih atau penolakan yang berlebih. Nah, di situ kita temukan satu kedamaian yang ada dalam tanda kutip di dalam hati kita. Nah, apabila telah semakin mendalam, kita semakin perdalam kedamaian itu, maka karya-karya kita menjadi lebih berkah, lebih enak, lebih enjoy, lebih kreatif, lebih tanpa pamrih. Tapi ya sebenarnya dari awal gak apa-apa, dari awal tetap do the best,
membantu, belas asih, cinta kasih sebisanya. Akan tetapi ya kalau bisa menemukan kebahagiaan sejati itu alangkah lebih baik, alangkah lebih mantap. Nah, salah satunya adalah bisa berlatih mengenali kesadaran. Maka ketika telah semakin terkenali, kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Bukan lagi aku yang hidup, tetapi karya Tuhan yang hidup di dalam hatiku. Kita menjadi berkah manifestasi dari karya Tuhan. Kalau bahasa lainnya, aktivitas kita adalah Buddha activity. Jadi enlightened activity, aktivitas kebudaan, aktivitas yang terbangun. Buddha enlightened activity artinya aktivitas terbangun. Jadi aktivitas yang bukan berdasarkan kemelekatan maupun perlawanan. Bukan clinging, bukan aversion. Nah, enlightened activity itulah dari satu keadaan natural kita, yaitu kesadaran, fitrah kita. Dari fitrah kita yang adalah ilahi. Nah, itu sebenarnya kurang lebih seperti itu. Jadi itulah cara mewujudkan dunia yang lebih baik dan selaras. Dan semakin setelah itu perkembangannya adalah ikuti kata hati. Bagaimana kita ingin membantu, silahkan dibantu seasik mungkin, sesrek hati mungkin. Oke, terima kasih. Pencapaian tertinggi dalam sebuah jalan spiritual menurut Andreas itu apa? Sebenarnya yang paling penting ya, mungkin ya tertinggi bolehlah, tapi sebenarnya yang paling penting adalah mengenali kebersatuan antara bahwa suka dan duka hakikatnya adalah satu keutuhan kerajaan Tuhan yang sama. Kalau pakai bahasa satunya lagi, di dalam dunia ini kita mengenal, tembus sampai hakikatnya, yaitu kerajaan Tuhan. Pakai bahasa yang lain, mengenal kebersatuan antara samsara dan nirwana. Barang siapa telah mengenal ajaranku dengan mendalam, ia akan mengenal kebersatuan samsara dan nirwana, kesengsaraan dan keilahian. Itu bahasa dari Sang Buddha. Atau ya melihat rahmat Tuhan, melihat realitas Tuhan di tengah kecamuk dari alam semesta ini. Nah, jadi ya itu pencapaian terpenting, dan itu ada di semua ajaran suci, untuk mengenal bahwa setiap momen itu adalah yatnya atau persembahan, begitu kata umat Hindu di Bali. Untuk mengenal semuanya adalah persembahan, semuanya adalah hakikat pengetahuan, tarian Tuhan yang sama, senyuman Buddha yang sama. Nah, itu ya kurang lebih seperti itu. Nanti dari situ bisa muncul ekspresi keberlimpahan, ekspresi kebijaksanaan, cinta kasih, welas asih. Dan kadang orang bisa meninggal dengan damai, meninggal dengan penuh berkah, misalnya penuh kesadaran, bahkan ada yang tubuhnya menghilang dan lain sebagainya. Itu adalah ekspresi sebenarnya. Tapi yang paling penting itu mengenal kebersatuan antara samsara dan nirwana, dan dengan begitu hidupnya jadi dalam tanda kutip lebih enak. Hidupnya jadi ada satu keterbukaan yang indah, dan satu keterbukaan yang indah ini ya sangat baik. Nanti kita akan sering tenang, ya nggak tenang terus, tapi sering ada perasaan tenang.
nanti akan sering ada perasaan blissful atau sukacita mendalam, damai yang mendalam. Nah, itu hanya bonus-bonus. Tapi yang paling penting, yang paling bisa kita jaga atau kita pegang adalah realitas itu. Realitas bahwa semuanya adalah cinta kasih dari Allah, berkat Tuhan, kerajaan Tuhan, senyuman Buddha, enlightened Buddha activity, realitas sejati yang sama, persembahan yang sama. Disitulah kita makin mendalami dan ya semoga ya insya Allah semua meresap, dan semakin meresap semakin asik sebenarnya, asik masuk ya, itu semakin enjoy. Tapi petualangan kita memang untuk meresapi itu, untuk mewujudkan, mengintegrasikan kerajaan Tuhan yang menyatu di bumi seperti di surga. Jadi do the best lah, do the best. Yang penting dalam hati kita nyalakan spirit itu. Oke, terima kasih. Terima kasih teman-teman sudah menyimak podcast ini. Jangan lupa diklik subscribe di channel Effendi Wang ini, dan jangan lupa juga klik like di fanpage Lucid Ashram, karena di sana ada video-video inspirasi yang bisa teman-teman simak. Dan satu lagi, teman-teman coba cek www.lucidashram.com. Di situ ada pelatihan meditasi online Lucid Ashram Meditation level 1, 2, 3, 4. Buat teman-teman yang suka belajar meditasi, silahkan join dari level 1, naik nanti level 2, 3, dan 4. Kelasnya semuanya donasi sukarela. Jadi teman-teman